Halo, berjumpa lagi di video pembelajaran biologi bersama Seloh Nur Cahaya Padang. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kamu bisa menerima notifikasi video terbaru dari kami. Baik, di video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang gangguan sistem reproduksi. Oke. Tapi sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik like dan subscribe ya, dan juga aktifkan loncengnya supaya kamu bisa menerima notifikasi ketika kami mengupdate video terbaru. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kamu supaya kita bisa belajar bersama-sama di channel ini. Terima kasih. Gangguan pada sistem reproduksi itu berbeda pada wanita dan laki-laki ya. Nah, di sini sudah saya buat perbedaan ataupun nama-nama dari gangguannya. Oke, kalau pada wanita ada dysmenor, penyakit radang panggul, kanker payudara, amenor primer, ovarium polikistik, kanker vagina, endometriosis, penyempitan tuba Fallopi, mola hidatidosa, dan mioma uterus. Sedangkan pada laki-laki itu ada disfungsi ereksi, genikomastia, kanker penis, hipogonadisme, kriptokridisme, uretritis, orkitis, dan prostalitis. Nah, kita akan bahas masing-masing dari gangguan pada organ reproduksi laki-laki dan wanita tersebut. Gangguan yang pertama adalah dysmenor. Dysmenor ini merupakan nyasa nyeri pada saat haid ataupun nyeri haid ya, tanpa tanda-tanda infeksi. Dysmenor ini disebabkan oleh sekresi prostaglandin yang berlebihan sehingga nanti akan merangsang kontraksi otot polos miometrium dan penyempitan pembuluh darah uterus. Yang kedua, penyakit pada wanita itu yaitu radang panggul ya. Radang panggul ini merupakan radang saluran genital seperti uterus, tuba Fallopi, dan ovarium. Ini terjadi akibat infeksi bakteri seperti Escherichia coli, kemudian bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gangguan pada wanita yang ketiga adalah kanker payudara. Kanker payudara ini dipengaruhi oleh faktor genetik, faktor hormon, dan juga faktor lingkungan. Umumnya, kanker payudara ini diderita oleh wanita berusia 45-64 tahun. Gangguan pada wanita yang keempat yaitu amenor primer dan amenor sekunder. Amenor primer yaitu gejala tidak terjadi menstruasi hingga berusia 17 tahun. Nah, karena normalnya sebelum 17 tahun ya. Sedangkan amenor sekunder ini yaitu tidak terjadinya menstruasi selama 3-6 bulan pada wanita yang sebelumnya telah mengalami menstruasi. Yang kelima adalah ovarium polikistik. Ovarium polikistik ini merupakan gangguan berupa terdapatnya kista berdiameter 10 mm dan ataupun kurang pada ovarium. Nah, kista itu adalah tumor jinak yang berisi cairan yang dibungkus oleh selaput semacam jaringan. Seperti pada gambar yang ada pada video ini ya. Selanjutnya, kanker vagina dan kanker serviks. Kanker vagina biasanya disebabkan oleh infeksi virus. Sedangkan kanker serviks itu terjadi pertumbuhan sel abnormal pada lapisan epitel mulut rahim. Selanjutnya adalah kanker ovarium. Kanker ovarium ditandai dengan rasa pegal yang luar biasa dan pendarahan. Kalian bisa perhatikan di gambar bahwa di sebelah kiri itu ada ovarium yang normal, sedangkan di kanan itu adalah ovarium ataupun kanker ovarium. Selanjutnya adalah endometriosis. Endometriosis ini adalah gangguan di mana terdapat jaringan endometrium di luar uterus. Misalnya terdapat di ovarium, terdapat di tuba Fallopi, seperti pada gambar ada di video ini. Selanjutnya, penyempitan tuba Fallopi. Penyempitan tuba Fallopi menghalangi jalan masuknya sperma sehingga nanti sulit mendapat keturunan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor gen ataupun infeksi kuman.
Selanjutnya mola hidatidosa atau hamil anggur. Hamil anggur ini yaitu kegagalan dalam pembentukan janin sehingga nanti tidak ada janin yang tumbuh dalam rahim ibu, melainkan yang tumbuh hanya gelembung dan darah yang membeku. Hamil anggur ini itu diduga terjadi akibat kurang gizi atau gangguan sistem peredaran darah rahim ibu. Gangguan sistem reproduksi yang terakhir pada wanita adalah mioma uterus. Mioma uterus ini merupakan tumor jinak berupa daging yang tumbuh pada dinding rahim ibu. Jadi kalian bisa perhatikan ya, seperti gambar itu yang daging tambahan yang tumbuh, itulah dia disebut sebagai mioma. Sekarang kita masuk ke gangguan sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama adalah disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi yaitu ketidakmampuan laki-laki mempertahankan ereksi. Yang kedua adalah ginekomastia. Ginekomastia yaitu pembesaran payudara laki-laki akibat produksi dari hormon estrogen yang berlebihan. Yang ketiga adalah kanker penis. Kanker penis biasanya terjadi pada laki-laki yang tidak dikitan ya, sehingga nanti terjadi penimbunan sekresi kental di bawah prepusium. Hal tersebut meningkatkan resiko infeksi menular seksual. Yang keempat adalah hipogonadisme. Hipogonadisme merupakan penurunan fungsi testis akibat gangguan hormon. Hal ini dapat menyebabkan kemandulan, impotensi, dan berkurangnya karakter sekunder laki-laki. Gangguan yang kelima adalah kriptokidisme. Kriptokidisme ini merupakan kegagalan testis turun ke dalam skrotum sejak masih bayi, sehingga nanti testis berada pada lingkungan suhu yang lebih tinggi daripada suhu optimum spermatogenesis. Selanjutnya uretritis dan epididimitis. Uretritis disebut sebagai radang uretra dan epididimitis disebut sebagai radang epididimis. Radang ini disebabkan oleh mikroorganisme Neisseria gonorrhoeae yang ditularkan melalui hubungan seksual. Selanjutnya orkitis. Orkitis atau radang testis itu dapat terjadi setelah radang epididimis atau penyakit parotis. Penyakit parotis itu disebut sebagai gondongan. Selanjutnya ada prostatitis. Prostatitis atau biasa disebut sebagai radang kelenjar prostat mengakibatkan pembengkakan sehingga menimbulkan rasa nyeri dan kesulitan berkemih. Prostatitis ini disebabkan oleh infeksi bakteri dan sering terjadi pada pria lanjut usia.